Hai, KDG Insight di sini. Podcast yang hadir buat kamu yang pengen tahu lebih soal isu-isu penting yang seringkali nggak dapat ruang cukup di obrolan sehari-hari. Kalau kamu udah dengerin episode sebelumnya, pasti tahu kalau kita lagi bahas soal Hari Anti Kekerasan Internasional. Dan kenapa momen ini penting banget buat kita refleksiin bareng-bareng. Dalam episode kedua ini, kita fokus ke salah satu regulasi penting yang menjadi upaya nyata dalam pencegahan kasus kekerasan seksual, terutama di lingkungan kampus, yaitu Satgas PPKS, di mana memiliki kepanjangan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kita bakal bedah bareng gimana sih implementasi PPKS di lapangan, apa tantangannya, seberapa besar dampaknya untuk mahasiswa, dan sivitas akademika. Lalu yang paling penting, gimana sih kita sebagai generasi muda bisa ikut dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk semuanya. Pastinya kita masih bersama Dr. Lucky Endrawati SHMH. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sekaligus koordinator bidang advokasi dan hukum Satgas PPKS. Halo lagi nih Bu Lucky. Halo Mas. Jadi karena kemarin kita udah bahas soal haki itu apa sih? Kita juga bahas tentang kenapa pentingnya haki untuk diperingati dan latar belakangnya dan sebagainya. Oke. Dan kali ini kita akan bahas nih soal perundang-undangan ataupun lembaga yang menaungi dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, Ibu. Mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang belum tahu apa sih PPKS itu. Jadi mungkin Ibu boleh sedikit menjelaskan ke teman-teman PPKS ini apa sih? Gitu. Jadi gini, kalau PPKS Satgas itu sebenarnya dibentuk mulai sebelum COVID-21 karena merujuk pada Permendikbudristek 30 tahun 2021. Nah, ini ada cerita juga nih. Waktu itu belum ada pertor dasar yang untuk membentuk Satgas PPKS ini. Saya kemarin saya utarakan sebagai narsum di proses rancangan RUU TPKS mulai tahun 2018 sampai 2021. Di benak ini waktu itu belum ada embrio sama sekali yang namanya Satgas atau bagaimana. Tapi seringkali saya berinteraksi dengan teman-teman LSM yang luar biasa, ujung tombak untuk penanganan kasus KS. Tiap hari dia berjibaku bagaimana istilahnya menyelamatkan korban ini. Kalau kita di Malang sih mungkin sudah ada transportasi darat yang memadai. Coba Mas bayangkan ya, ada korban KS di tengah hutan, yang itu memang kampung, terus jarak antara kampung ini ke polseknya itu melewati sungai yang gak ada jembatan, terus kemudian melewati kayak lagunya siapa, melewati gunung, melewati lembah seperti itu, baru ada polsek. Di situ polsek, kantor kecamatan dan puskesmas. Jadi ketika ini ada KS, mau divisum, sekalian visum, sekalian lapor polisi. Ada lagi Mas, ada kasus korban KS, ini mau melahirkan, masih anak. Kemudian pelakunya di kampung sebelah yang menyeberangi sungai juga. Ini mau melahirkan prematur anak. Dulu nggak dilaporkan KS karena jangkauannya ke polsek itu sangat jauh dan berliku. Akhirnya orang tua si anak ini bilang, udah nanti aja lapornya sekalian anak saya mau lahiran. Jadi sekalian. Polisinya geleng-geleng karena apa?
Itu kan sudah berlalu 6-7 bulan yang lalu, buktinya apa? Lah ini buktinya anak saya melahirkan, anak di bawah umur yang melahirkan. Emangnya itu Bisa jadi korban bukti. KS, deng, hancurlah dunia ini. Nah, jadi di luar sana luar biasa tantangan dan hambatannya. Itu kemudian itu periode tahun 18 sampai 21. Saya waktu itu masih membayangkan. Kira-kira waktu itu mungkin masnya belum masuk ya ke sini ya. Waktu itu ada benih-benih yang mau speak up tapi bingung, kan belum ada aturannya. Harus kemana ini? Nah, selagi saya juga membantu merancang RUU, saya juga iseng membuat pertor. Iseng itu maksudnya di sela-sela waktu luang saya membuat rancangan draft pertor. Itu sekitar bulan Oktober tahun 19. Oktober. Ternyata waktu itu ada satu kasus di UB ini yang sangat mengagetkan, dan kalau saya simpulkan pribadi ya, itu tonggak awal dari adanya pertor plus tonggak pelapor itu bisa speak up. Mungkin nanti bisa di googling dan sebagainya. Ada teman kita yang maaf meninggal karena tanda petik HS dan bullying di fakultas kita. Tapi meninggalnya ya itulah seperti itu. Akhirnya karena nggak punya aturan, bingung nih universitas. Aduh, gimana. Waktu itu sebelum almarhumah ini meninggal, korban ini meninggal, lapor mengadu ke WCC Women Crisis Center yang di luar UB Dian Mutiara, yang kebetulan pengurusnya itu alumni, maksudnya dulu dosen di sini, dosen FH. Karena WCC ini tidak punya akses masuk untuk menangani dan mendampingi korban, ceritalah ke saya, tolong dong ditindaklanjuti. Saya bingung juga, saya siapa? Saya hanya seorang dosen biasa yang tidak punya akses kemana-mana. Akhirnya saya curhat ke teman-teman komunitas yang merancang undang-undang. Komnas Perempuan waktu itu, Kementerian Ristek kalau nggak salah, langsunglah menghubungi universitas, seolah-olah menegur, mengingatkan, weh kamu kok diam aja, ada kasus ini. Seperti itu. Gayung bersambut, Oktober November saya ngedraft pertor itu, kemudian sama orang Komnas Perempuan bilang, Mbak Luki, kamu kan kapan hari itu katanya ngerancang ini? Iya sih, cuman ya enggak tahu. Udah, yang sedapatmu aja, kamu serahkan ke rektorat. Waduh, itu hanya dalam waktu 2 malam, Mas. Saya ngebut, saya kepikiran, ini kalau nggak lusa tidak saya serahkan, ini yang namanya kasus itu dianggap nggak ada. Dianggap, iya, tidak ada kasus, tidak ada istilahnya citra UB baik-baik saja. Akhirnya bikin jeda-jeda itu, akhirnya disetujui menjadi pertor, saya lupa nomornya, pertor 30 2020 kalau nggak salah, pertor ada tentang ini KS, tentang KS, khusus KS 2020. Saya memang nggak suka yang istilahnya ini ndak, jadi ya biarlah lah, itu diklaim rektorat sebagai pertor, terserah lah. Saya memang nggak kepingin seperti itu. Yang penting ada dasarnya dulu. Setelah pertor dibuat, karena di pertor itu ada mandat untuk membuat unit dan satgas. Unit itu di fakultas, satgas itu di universitas. Nah, kapan unit ini bisa melimpahkan ke satgas? Bila melibatkan masyarakat luar. Misalnya pelakunya atau korbannya itu dari UB, satunya dari luar, atau antar universitas. Kita sudah pernah menangani ke Banten,
tetangga sebelah juga ada dan sebagainya. Di Malang Raya sudah antar ini. Makanya kita mungkin perlu bikin kampanye ya, kampanye ya. Tolonglah kalau pacaran jangan yang kesana-sana capek kita, atau nggak apa-apa bikin konsensus saja perjanjian kalau pacaran dengan yang lain jangan melibatkan Satgas, capek. Kalau ada masalah udah urusi sendiri. Nah itu terus di samping itu kita kan juga menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pelapor dan pelaku ya. Karena di masing-masing unit itu tidak lengkap, maksudnya misalnya di FTP atau di fakultas pertanian misalnya, itu mereka hanya unit yang di dalam fakultas yang tidak punya, misalnya butuh nih visum terkait dengan organ seksualnya, nah itu kan butuh dokter kulit kelamin dan sebagainya. Kita punya di Satgas. Butuh nih punya kegoncangan jiwa ini pelakunya nih, karena kalau dipanggil itu sering teriak misalnya, ada juga butuh nih, akhirnya psikiater datang. Ini butuh nih korbannya labil nih, kadang diem, kadang enggak, kadang gini dan sebagainya, dia menutup diri, butuh nih psikolog. Jadi kami di Satgas itu ada psikiater, psikolog, saya sendiri sama perawat. Nah perawat ini linknya di RSJ. Pernah ada kejadian juga kan, butuh. Kita terus terang nggak punya shelter, nggak punya rumah aman. Ya nggak tahu sih, kita dengungkan sudah mulai tahun 2020 sampai detik ini. Maaf ya, bikin kayak ruang podcast untuk rumah aman aja nggak tahu, nggak mampu. Kalau mampu ya, nggak mau kayaknya. Pihak sebelah itu nggak mau, nggak tahu. Alasannya klasik Mas, ketika saya tanyakan, nggak ada anggaran, tolong ya. UKT Semega ini tidak ada anggaran untuk buat shelter, dan sebagainya, prosesnya seperti itu. Akhirnya ganti kementerian, gantilah peraturan. Itu tadi tahun, lucunya itu Permendikbud kan 21, repertor kita tahun 20. Ya kan, loh kok lahir duluan pertor daripada permennya, undang-undangnya tahun 22. Saya bilang enggak masalah kalau misalnya ini kok berlaku mundur dan sebagainya, enggak masalah, yang penting ada aturannya dulu. Mundur maju, yang penting ada aturannya dulu, yang penting bisa untuk mencegah dan menangani KS. Itu tahun 20, Permendikbudnya 21. Kemudian seiring berjalannya waktu, tahun 24 ada lagi Permendikbud 55 2024. Nah, karena di Satgas ini orangnya sedikit, ya sekali lagi saya katakan yang episode sebelumnya ya Mas ya, kita punya tridharma. Tapi kalau ada kasus ini yang mana ini tridharma kita ini yang mana? Baik, karena kita juga berburu dengan waktu, karena penanganan reksa KS itu dibatasi 30 hari. Bayangkan Mas, lagi enak-enak yang ngajar, Bu, ini ada laporan masuk nih. Kan kita juga, iya kalau saksinya satu. Belum orang tuanya intervensi, halo, ini anaknya siapa nih? Utamakan gimana, kelas saya hancur ini nanti kalau ngurus ini. Nah, itu problem yang selama ini kita alami ya. Kita memenuhi waktu 30 hari itu sangat sulit. Karena ya itu tadi tridharma itu. Seandainya ya ada profesional khusus yang nangani ini, wah saya sangat senang. Saya tuh juga heran ya, kenapa tidak tanda petik yang bekerja di Satgas ini profesional aja. Iya kan? Artinya ya sudah, dia dibayar untuk itu dan sebagainya. Enggak mengganggu kita. Kita butuhnya ya kayak konsultan gitu. Ini gimana? Selesai. Enggak. Jadi diambil dari masing-masing fakultas dosen yang tolong kita juga punya kerjaan seperti itu gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu, Satgas PPKS berubah menjadi Satgas PPK. Jadi gini, S-nya itu kan kekerasan seksual. Digantilah melalui Permendikbud itu, Permendikbud 55 tahun 2024 itu, S-nya dihilangkan.
menjadi kekerasan dan perundungan, PPKP. Lebih luas. Dan itu lebih memforsir tenaga kita. Itu yang terjadi sekarang, Mas. Anggotanya cuma 5, Mas. Di Satgas. Ngurusi 18 fakultas, tolong. Ya. Dan ya, seringkali kita berbenturan dengan teman sendiri. Artinya apa? Tugas Satgas itu rekomendasi. Tapi kemudian ada intervensi dari pimpinan. Nanti rekomendasinya bunyinya gini loh. Kita kan hanya membuat rekomendasi yang memutuskan. Jadi mekanismenya ketika ada riksa dan sebagainya, kita menyimpulkan, oh ini terjadi apa tidak terjadi, ini ada pelanggaran etik ringan, sedang atau berat. Nah, kesimpulan kita, rekomendasi kita, itu masih kita serahkan lagi ke pimpinan. Kalau itu di fakultas ya kita serahkan ke fakultas. Kalau itu istilahnya melibatkan antar fakultas, kita serahkan ke rektorat. Jadi misalnya kita rekomendasinya berat dengan DO, ya tergantung mereka pimpinan. Mau dibuat ringan ya monggo saja. Kan kita memang nggak ada kewenangan untuk memutus, tapi hanya membuat rekomendasi. Tapi selama ini rektorat itu kasus-kasus yang atau di fakultas, pimpinan yang fakultas itu rekomendasinya nggak jauh dari yang kita buat. Seperti dulu di FTP ada itu dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kita senangnya itu, Mas, bangganya di antara kendala itu kalau rekomendasi yang kita buat itu berkesesuaian. Ada juga yang disangsi ringan, dari berat langsung gejrok ringan. Kayak sia-sia, kayak aduh gimana sih? Itu banyak itu. Enggak banyak. Yang paling banyak adalah sesuai dengan rekomendasi kita. Tapi itu yang lapor ke kita loh ya. Yang lapor ke Satgas loh. Artinya sebenarnya kalau misalnya dari unit fakultas, kemudian dirujuk ataupun tidak dirujuk, berarti tidak sampai ke Satgas. Yang sebenarnya mungkin ini kasus yang besar seperti itu, cuman dari unitnya sendiri tidak merujuk. Dan kalau sudah ada putusan baru dirujuk ke Satgas, kan udah telat. Jadi misalkan Fakultas X nih kan melalui unit karena melibatkan di Fakultas X itu antara pelapor dengan pelaku ya, dan sebagainya. Terus unit merasa bisalah saya mengatasi namanya. Akhirnya keluarlah rekomendasi ke pimpinan fakultas kalau ini peristiwanya sedang-sedang bahkan ringan, tidak terbukti lah katakanlah seperti itu. Lah pimpinan juga nggak jauh-jauh beda melihat seperti untuk menjatuhkan putusan. Akhirnya dok dibuat SK lah sesuai dengan rekomendasi unit. Nah, pastilah si korban itu pasti teriak, loh kok cuma seperti ini dan sebagainya, kecewa. Ya kan, kecewa terus laporlah ke Satgas. Nah Satgas juga bingung, bukannya ini pernah kesini ya? Kita nggak mungkin nyabut SK nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan ya kita periksa lagi. Diruntut dari awal. Dan itu kan sangat melelahkan, Mas. Dan itu dibatasi 30 hari. 30 hari. Itu kalau ya sedang kuliahnya baik-baik saja. Ada yang menjelang yudisium. Minggu depan hari Senin yudisium. Laporan hari Minggu kemarin. Gimana kita enggak? Saksinya, saksi-saksi 13. Dicek satu-satu. Ya harus, Mas. Apanya kita enggak? Kalau nggak ada saksi, Bu. Gini. Tapi macam-macam sih Mas gitu tuh. Ada yang nggak ada pelapor itu kan posisinya 2, korban dan atau saksi. Ini korbannya nggak mau lapor. Misalnya saya korban cerita ke masnya, masnya kan yang lapor kan. Nah kita jadi bingung, loh. Akhirnya manggil masnya, tak manggil, masnya saksi iya. Korbannya siapa? Buluki.
Terus keterangannya Masnya apa? Katanya Bu Luki itu mengalami A, B sampai Z. Ini saya dikirimi screenshot kayak gini. Oh, itu kan Bu Luki cerita ke Masnya kan? Iya, Masnya tahu sendiri? Enggak. Kan dari ceritanya saja. Lah terus, Bu Luki, tolong ya Mas dikasih tahu Bu Luki, nanti dijadwalkan periksa ini. Mas, Pak, Bu Luki mengalami gangguan jiwa, Pak. Gitu. Akhirnya kan kita harus merehab dulu Bu Lukinya ini. Kan nggak bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Terus kita berkejaran nih 30 hari cepat. Itu. Jadi saksi itu kan tidak hanya jumlahnya, Mas. Ya ada, Mas. Tidak di apa ya? Jadi statusnya mahasiswa UB, tapi dia pendidikan di luar UB, tapi kan statusnya mahasiswa UB, pendidikan di sono, yang sudah ada kerjasama dengan UB. Nah, saksinya sampai berapa Mas? 30. Dan itu semua saksi yang dipanggil di sana itu berprofesi semua. Yang Sabtu Minggu itu enggak bisa dipanggil. Maksudnya luring, Zoom. Risikonya Zoom apa? Risikonya Zoom di sini ada pihak lain kita nggak tahu. Ya kan? Bisa aja saksi-saksi temannya, oh nanti pertanyaannya gitu. Ya, wes. Jadi saksi itu tidak hanya kuantitas dari jumlah. Satu pun kalau kualitasnya bagus, kualitasnya baik, itu bisa kita validasi sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. 30 jumlah saksinya, katanya loh. Terus lah katanya ini terus gimana dan sebagainya. Iya sih saya melihat, tapi dari kejauhan, dari jarak 10 meter bagaimana lihat. Sing mbok lihat apa? Ya karena saya pakai kacamata silinder, jadi nggak jelas. Ya taunya ya kerumbu gitu loh. Bagaimana kita tahu dan sebagainya. Nah makanya yang penting kualitasnya, bukan kuantitas. Satu saja, ada juga ya yang sama kasusnya yang saya contohkan tadi ya, Masnya sebagai pelapor tapi sebagai saksi pelapor bukan saksi korban. Karena apa? Masnya pernah mengantarkan saya misalnya ke tempat di mana janjian ketemu sama pelaku. Itu sudah cukup. Lah selanjutnya ya Masnya posisinya kan hanya mengantar, nggak tahu peristiwa yang terjadi. Maksud saya Masnya ngelihat saya nggak mungkin, akhirnya pergi. Lah apakah ini sudah cukup untuk mengarahkan? Atau nanti ada konfrontir. Maksudnya konfrontir itu dari keterangannya terduga atau terlapor dengan keterangannya korban. Konfrontir itu bukan berarti korban pelaku langsung dihadapkan, enggak. Kita tidak pernah seperti itu. Jadi diperiksa di lain tempat, di lain hari. Cocok enggak ini? Ada kemiripan enggak? Itu kesulitannya ketika tidak ada saksi. Jadi hanya ada korban, tapi di mana-mana ya Mas. Yang namanya KS itu ya hanya ada dua itu, pelaku dan korban. Pelaku 100%, 1000%, 1.000.000% tidak akan pernah mengakui perbuatannya. Dia mau. Kata-kata kuncinya itu saya yang paling panas telinga itu mesti. Dia diajak mau. Loh bentar. Saya itu Mas ya, kalau meriksa terlapor mesti ya hampir 80% terlapor atau terduga ini. Kalau saya periksa di akhir cerita mesti gini. Saya lihat dari tadi Ibu membuat pertanyaan ke saya. Itu seolah-olah saya pelaku. Yes, selesai kan. Artinya kan dia sudah menyimpulkan sendiri ya. Sudah kalau kamu mengakui kamu sebagai pelaku ya sudah selesai. Jadi artinya apa? KS itu tingkat kesulitannya tinggi. Ini antara pelaku dengan korban. Nah, kata-kata dia mau kok. Lo mau apa? Mau diajak bersetubuh. Kata siapa? Coba. Peristiwanya gimana? Ya janjian. Dia janjian mau. Bukan janjian bersetubuh loh ya. Janjian untuk jalan-jalan mau. Mau siapa yang nggak mau diajak jalan-jalan gratis? Dibayari makan.
Iya kan? Nah, kemudian ceritanya setelah jalan-jalan capek, carilah penginapan. Loh, korbannya mau kok. Ya mesti ya nginep, siapa sih nggak mau? Ya kan? Asumsinya nginep. Tapi pada saat nginep, pelaku ngomong nggak kalau kamarnya dipisah? Nggak akan pernah ngomong seperti itu. Gitu loh. Itu yang sering terjadi. Mau itu mau apa? Seakan-akan semua peristiwa KS, kalau ada persetujuan atau kehendak korban, artinya bisa disimpulkan suka sama suka, itu berarti bukan KS. Lu kata siapa? Di Undang-Undang TPKS itu jelas, saya lupa pasalnya. Kehendak korban itu bukan alasan menghapus kesalahan pelaku. Artinya kalau menyetujui, ya tanda petik menyetujui loh ya, bukan menyetujui dalam arti harfiah yang sebenarnya. Menyetujui itu bukan alasan menghapuskan perbuatan atau kesalahannya pelaku. Ada itu di undang-undangnya. Jadi kalau kasus KS di eksternal sana, apapun alasannya suka sama suka, itu tetap kena pidana. Sama hanya di sini. Suka sama suka tidak menghilangkan. Karena apa? Pasti di situ ada rangkaian bujuk rayu. Ayo nugas yuk, nugas kok jam 2 malam. Kok jam 12 malam ke Paralayang? Ngapain? Kok Paralayang? Bukit Bintang. Ngapain jam 12 ke Bukit Bintang? Ngapain jam 2 turun ke Batu cari makan? Ngapain juga ke jam 4? Itu baru dipulangkan ke kosnya korban. Enggak tadi gitu loh. Nah, ini kan artinya ada bujuk rayu dan sebagainya, sehingga tanda petik yaitu tadi balik yang episode yang pertama tadi ya, menganggap nggak ada figur ayah dan sebagainya, melindungi, dianggap melindungi, menaruh kepercayaan, relasi kuasa dan sebagainya. Itu yang terjadi. Tapi yang paling sering itu si korban, si pelapor itu menaruh kepercayaan. Karena dia sudah punya sebelumnya dia sudah punya masalah dengan internal keluarganya. Jadi dia mau kemana bingung. Datanglah nih calon pelaku. Kamu kok sedih? Sayang loh kalau wajahmu yang cantik itu ditutup kesedihanmu, tangisanmu. Wah. Jadilah drama Korea. Itu yang sering terjadi, Mas. Oke, Bu. Kita akan lanjut di Permendikbudristek 55. Oh iya 30 dulu enggak apa-apa. 2021 kan ditegaskan bahwa PPKS hanya berlaku di lingkungan kampus. Lalu banyak bentuk kekerasan seksual, pemerkosaan, pelecehan fisik, itu juga diatur dalam KUHP, Ibu. Iya. Nah, itu sebenarnya akan ada potensi tumpang tindih atau sebenarnya kapan waktu Satgas PPKS menangani kasus ini dan kemudian waktu untuk si korban ini melapor ke ranah pidana seperti itu. Ya, gini Mas. Jadi pelaporan itu merupakan sekali lagi bukan kewajiban loh ya, hak dari masing-masing korban. Untuk menuju hak ini kan seringkali korban mengalami ketakutan. Yeah. Yang paling banyak adalah relasi kuasa. Nanti takut fotoku disebar, videoku disebar, profilku disebar, macam-macam. Yang sampai saat hari ini Mas yang terjadi ada bola liar. Kasusnya ya sama. A, B, cewek-cewek, fakultas berbeda di universitas ini. Kemudian putus. Putusnya nggak baik-baik. Kalau putus baik-baik ya nggak baik-baik lah, sudah drama Korea dimulai. Sampai tindak pidana apapun, misalnya pasal itu dalam satu kaleng itu habis pasalnya untuk ngurusi ini. Karena itu tadi, karena nggak baik-baik, saling dendam, saling ini. Jadinya ada cemar baik, ada fitnah, pasti ada KS, ada penganiayaan,
ada perbuatan tidak menyenangkan, ada ITE. Saya bilang, kurang ini undang-undangnya, kurang lagi nih apalagi dan sebagainya. Nah, ketika korban ini melaporkan, itu sebuah hak dia untuk melaporkan. Nggak lapor nggak apa-apa. Jadi yang salah kaprah itu, yang terjadi opini di masyarakat itu, loh, UP kok nggak nangani sih? Loh, Satgas kok nggak nangani? Ada nih viral gitu. Lah wong kita nggak ada laporan ke kita, mak. Gimana kita mau cari-cari kasus? Itu bukan kewenangan kita, karena itu haknya korban untuk melapor, kewajiban kita untuk menangani, gitu loh. Yang salah persepsi seperti itu. Viral nih, tanya ke saya, Bu, ini sudah ditangani Satgas? Hah? Sudah ditangani Satgas. Apalagi saya kan lingkupnya, saya anggota advokasi dan hukum. Tidak semua laporan butuh pendampingan hukum. Ada juga yang tipe-tipe korban, enggak wis Bu, saya minta asesmen psikologi aja biar hidup saya lebih tenang, fokus pada kuliah, saya nggak kena eval studi dan sebagainya. Loh, ini nggak mau dilanjutkan kasusnya? Enggak, kasihan orang tua. Masa saya harus memaksa? Ayo Mas, iki kudu Mas. Iya Mas. Saya provokator lah. Ya kan? Jadi itu hak kita di Satgas. Tidak semua kasus yang viral itu tahu. Nggak tahu, sepanjang tidak ada yang masuk. Sering itu terjadi TikTok itu. Terus di tag nih, gimana nih Satgas kok diem aja? Lo. Nggak gitu konsepnya. Sepanjang korban tidak lapor ke kita, kita tidak bisa bertindak. Salah kalau kita bertindak. Oke. Tapi menurut Ibu, sebenarnya adanya laporan ini kan merupakan, jujur ini satu hambatan. Jadi kalau kadang kita tahu, tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Itu menurut Ibu perlu untuk dirubah atau ya udah cukup kalau misalnya ada yang lapor aja. Jadi kita tetap tidak bisa mencampuri yang nggak melapor seperti itu. Ya prinsipnya memang seperti itu sih Mas. Karena kita pertama bukan penegak hukum. Kalau penegak hukum itu walaupun nggak ada laporan dari korban, dia bisa masuk ke sana. Karena fungsinya dia itu penegak hukum, penegak aturan di eksternal sana loh ya, polisi dan sebagainya. Kalau kami ini apa? Kita nggak punya Mas jangkauan misalnya patroli 24 jam untuk menyisir kampus di sentri satu-satu, nggak ada kewenangan untuk itu. Nggak ada kewenangan itu. Jadi mekanismenya baik Permendikbud 30 atau 55 itu tetap bahwasanya laporan merupakan hak dari saksi dan atau korban. Kita nggak punya wewenang untuk ngurusi yang viral-viral itu. Karena apa? Kita bukan penegak hukum, malah salah. Kita ngurusi yang itu. Ya sudahlah, kita dicemooh, sudahlah. Namanya opini ya. Tapi mungkin melalui podcast ini nantinya masyarakat atau mereka yang ikut lihat podcast ini bisa tahu, oh itu ternyata hak. Jadi adanya kejahatan itu Mas, adanya tindak pidana itu sumbernya ada laporan. Laporan itu misalnya kita jalan di depan Matos nih, itu ada yang teriak-teriak maling, jambret, PK. Kita sebagai bukan korban itu punya hak untuk melaporkan. Pak polisi, terus kita ke Polsek atau ke Polres. Pak polisi, saya tahu betul loh tadi itu jarak 2 meter ada perempuan yang namanya X. Saya nggak tahu sih namanya, misalnya gitu. Itu dijambret kalungnya sampai nangis, sampai berdarah misalnya. Terus, bisakah polisi menindak? Bisa. Karena apa? Itu bukan kejahatan yang bersifat aduan. Aduan itu maksudnya hanya khusus korban yang melaporkan. Bisa itu. Nah, beda dengan kesusilaan atau KS. KS itu, KS yang fisik, ya, itu hanya KS yang fisik saja bersifat aduan. Selain fisik, laporan. Misalnya di lapangan rektorat ada yang suwit. Oh iya. Siapapun bisa melaporkan ke Satgas atau ke UET KSP masing-masing pengawas itu ada.
Atau misalnya ada yang istilahnya berbuat apa ya, menunjukkan kemaluan di tempat umum misalnya, kita bisa melaporkan seperti itu, bukan aduan. Nah, yang fisik tadi itu harus aduan, Mas. Kalau di polisi sana hanya aduan, begitu pula di sini. Tapi kita masih menurunkan derajatnya. Itu tadi kan misalnya KS dicabuli misalnya, si A dicabuli oleh si B, si A saja yang mestinya bisa mengadu. Tapi kita di formnya Satgas itu diturunkan menjadi tidak hanya korban tapi dan atau saksi. Jadi misalnya bertiga nih, biasanya kan kalau pacaran bertiga ada obat nyamuknya. Ya obat nyamuknya ini yang ngadukan. Saya tadi lo melihat itu dicabuli, bisa. Walaupun bukan korban. Nah, maka dari itu, tapi statusnya kembali lagi, itu hak dan kewajiban. Bukan kewajiban Satgas untuk mencari kasus. Kalau mencari, Mas, ya berarti saya besok nggak usah kelas, saya tak berputar-putar, pasti ada. Nanti shift-shiftan aja, pagi, pasti kalau pagi jarang, yang shift malam yang banyak. Seperti itu. Terus ini kan di Permendikbudristek 30 2021 memuat 21 bentuk kekerasan KS. seksual. Namun beberapa definisinya dinilai terlalu luas. Contohnya adalah tatapan yang bernuansa seksual. Ya. Itu yang sebenarnya berpotensi multitafsir, Ibu. Nah, dan rawan juga untuk disalahgunakan. Apakah definisi dari kekerasan seksual tersebut sudah cukup jelas untuk menghindari penyalahgunaan? Jadi gini, Mas, misalnya unsur dalam Permendikbud 30 itu terlalu luas. Memang ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya untuk membuktikan akan semakin panjang dan sulit. Kelebihannya ini menghindari nantinya ada bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang bersumber dari sini. Jadi lebih spesifik. Nah, bagaimana membuktikan unsur tatapan yang mengandung seksualitas? Ya paling tidak ada enggak hubungan antara dua orang ini. Misalnya, nah sekali lagi mungkin dari podcast yang pertama ya Mas, kemarin saya sudah menyampaikan kalau misalnya perempuan ini dijadikan objek, ya kan? Ya salah perempuan sendiri pakai baju gitu, makanya ada tatapan seksual, loh, ya kan? Ini sudah salah. Bagaimana mengatasinya? Ya itu tadi, kita melihat hubungan antara dua manusia ini. Yang ditatap apa, maunya apa juga menatap seperti itu, gitu loh. Kan karena pandangannya pelaku ini kan pasti memandang, ada tontonan gratis nih, objek. Kapan lagi nih live seperti ini? Itu udah masuk unsur. Nah, memang ada keistimewaan kelebihan ya Undang-Undang 30 khusus mengatur KS khusus. Kemudian karena presidennya ganti, sekarang kita mengurusi yang lebih luas. Kekerasan dan perundungan, semua kekerasan. Tidak hanya seksual aja. Termasuk misalnya ada ini Mas, tapi lucu sih kasusnya. Ya enggak. Ya antara lucu enggak ya. Kita kan masanya PK2 maba misalnya gitu ya. Ada senior yang bentak-bentak. Atau rangkaian PK2 maba, panitianya di Zoom itu ngomong ngata-ngatain. Gitu aja nggak bisa. Nah, ini dilaporkan. Ya, makanya semakin capek kita karena kekerasannya umum, semakin luas. Kalau KS tadi ya KS kan, ini enggak yo KS, yo fair, yo kekerasan umum, yo kekerasan fisik, penganiayaan, perundungan dan sebagainya. Itu tambah enggak tahu kita kemana dan sebagainya. Tapi yang sampai saat ini masuk memang masih mendominasi KS.
mungkin masyarakat ini maksudnya mahasiswa Civitas Akademika itu melihat bahwasannya kekerasan ini wis budaya. Jadi misalnya dikata-katain baca pasal aja nggak bisa, misalnya gitu, itu sudah ya wis lah, karena udah biasa gitu loh. Ya mungkin Gitu. Ya itu tadi Bu, mungkin udah dianggap lumrah tentang dibentak-bentak apa Iya. dianggap lumrah, jadi mungkin yang dilaporkan ya memang karena mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu kalau yang dilaporkan ini boleh kekerasan atau perundungan aja. Mungkin mereka taunya hanya kekerasan seksual. Mungkin seperti itu juga. Mungkin lah ya. Tapi ya kita memang masif ya melakukan sosialisasi. Bahkan di mana pada saat PK2 Maba itu masif kita memberikan edukasi sosialisasi seperti itu. Bahwasanya objek yang untuk dilaporkan itu nggak hanya KS, K-nya saja, nggak ada S-nya. Seperti itu. Kemudian saya mau tanya Bu tentang aturan PPKS yang melaksanakan independensi Satgas. Namun faktanya Satgas dibentuk dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi sehingga ada potensi intervensi. Dan terutama jika pelaku merupakan pejabat kampus. Lalu gimana cara memastikan kalau Satgas PPKS ini benar-benar independen dalam kondisi yang seperti ini, Bu? Kita Mas dalam sebagaimana yang podcast yang sebelumnya ya Mas ya, Satgas kami ini hanya mempunyai membuat rekomendasi, tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan. Karena secara administratif putusan itu dijatuhkan oleh rektor. Semua Civitas Akademika itu wewenangnya rektor. Itu baik. Kalau misalnya ini rubah undang-undangnya semua Mas. Misalnya wewenang untuk KS diserahkan ke Satgas, wah ngerubah semuanya ini. Nggak bisa, memang konstruksinya seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, setiap kasus KS yang masuk ke Satgas, kita mesti pleno untuk membuat rekomendasi. Jadi segala bentuk ancaman, tekanan kepada kami itu pasti kami ceritakan di pleno ini. Ini loh, ada si A, pejabat ini fakultas X itu ngomong kalau nggak terjadi apa-apa dan sebagainya. Jangan loh Satgas membuat yang aneh-aneh. Ya, seperti itu. Ya kita florkan. Lah, adanya tanda petik intervensi, tekanan dan ancaman itu semakin memperkokoh, meyakinkan kita, memperkuat rekomendasi kita kalau itu memang bersalah gitu loh. Kenapa ngapain harus diintervensi gitu loh. Nah, akhirnya kita buat rekomendasi yang maksimal, yang berat ya. Berdasarkan hasil kesimpulan kita. Reksa-reksa tadi kan kita simpulkan. Oh, ini ada KS yang berat, risikonya ya terpaksa DU. Nah itu kita sebatas ini mengantarkan rekomendasi. Selanjutnya ya kita nggak bisa ngawal. Ya memang seperti itu. Kita hanya bertugas untuk meriksa. Jadi bisa aja kalau misalnya saat diberikan rekomendasi, mungkin ini untuk yang pejabat kampus Ibu. Jadi mungkin pelakunya memiliki jabatan tinggi di kampus. Kemudian kasus ini tidak ditindaklanjuti atau mungkin setelah keluar rekomendasinya kemudian tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan, bahkan kayak mungkin di taraf yang kok kayak nggak dihukum gitu. Kok biasa-biasa saja. Memang di dalam Permendikbud 55, Permendikristek itu memang tidak ada upaya dari kami sebagai Satgas untuk banding. Itu haknya pelapor. Jadi masih dimungkinkan ya pelapor ini bandingnya nggak ke universitas Mas, bandingnya langsung Jakarta hotline. Nggak setuju nih.
rektorat kan juga mikir 2 kali ketika menjatuhkan putusan yang tanda petik tidak memenuhi rasa keadilannya korban. Korban ini akan teriak lagi nih. Konsekuensinya apa kalau Jakarta turun? Taruhannya akreditasi, Mas. Jadi makanya kita sih santai aja ya. Ya sudah. Kita memang tidak punya hak untuk membanding. Tapi kita beritahukan ke korbannya. Ini loh kemarin putusannya ini. Nah terus, ya sudah. Ini berdasarkan pasal ini Permendikbud. Saudara bisa melakukan banding. Pengalaman saya, Mas. Kalau ada berita Jakarta mau turun. Wah, sini tua ilmu. Pada panas ini. Ini siapa kemarin? Biasa. Bola kasti saling lempar. Berarti itu pernah terjadi? Bukan pernah, sering. Ya itulah. Tapi ya kita tetap semangat sih. Ya kita lihat itu situasinya seperti apa sebagai ya apa sebagai penilaian atas prestasi kita, evaluasi terhadap kita dan sebagainya. Baik, itu tadi udah bahas banyak sih Bu. Tapi sebenarnya saya masih penasaran soal sejauh mana si korban ini identitasnya dilindungi. Karena menurut aturan PPKS menjamin hak korban atas kerahasiaan, pendampingan dan pemulihan. Tapi dalam praktik sering terjadi kebocoran identitas nih. Dan sejauh mana mekanisme perlindungan identitas korban ini bisa dijalankan dan kemudian apa sanksinya bila pihak kampus justru melanggar kerahasiaan tersebut? Iya, terkait dengan apa itu Mas, jikalau kemudian kami, kan yang periksa kami, katakanlah seperti itu. Tapi juga kasus yang masuk ke kami kan tidak ada yang langsung direct ke kami, ya misalnya melibatkan itu. Ada pula yang ditangani UAT kemudian dirujuk. Yang sering terjadi bocornya itu ketika dari UAT dirujuk ke kami. Satu. Yang sering terjadi juga ketika UAT merasa punya wewenang dan merasa bisa mengatasi ini. Nah ini kan UAT berada dalam struktur dekanat. Ya kan? Iya. Pada kenyataannya, ini kebocoran di mana nih? Yang sering terjadi adalah di fakultas. Siapanya ya? Itu yang kami ketahui. Kalau di kami insya Allah kami punya komitmen untuk tetap menjaga dan kerahasiaan siapapun, baik korban maupun pelaku maupun saksi. Karena apa Mas? Ya kita bersikap objektif dan profesional. Di samping itu nggak ada gunanya mengingat mereka. Karena ingatan kita terbatas, plus tadi Tridharma, ngingat yang sono aja. Kadang-kala ketika saksinya misalnya kasus KS-nya berturutan hari ini dan besok. Saksi-saksinya banyak. Kadang kita ada undangan untuk klarifikasi kasus yang pertama. Saya sampai, ini kasus yang mana ya? Yang 2 hari lalu baru masuk Bu. Oh, yang mana itu ya? Blank Mas. Bagaimana kita? Nggak ini juga saya. Dan anggota yang lain juga seperti itu. Yang mana ya? Yang mana? Saking memori kita terbatas. Jadi nggak ada pula kesempatan untuk. Jadi sebenarnya mungkin Satgas PPKS ini perlu untuk menambah jumlah SDM-nya Ibu. Karena mestinya seperti itu. Tapi saya yakin mampu. Satu lagi, nggak mau. Itulah yang ada. Dan dianggap ya KS itu nggak penting-penting. Yang penting kita bisa akreditasi internasional. Ya kan? Ya itu tadi.
Coba kalau tidak ada Permendikbud yang ngomong kalau ini tidak dilaksanakan akreditasimu turun, dilaksanakan apa enggak? Enggak. Jadi nggak ada sense untuk. Saya tuh juga bingung ya. Padahal mereka yang di sana itu punya keluarga juga, gitu loh. Ini bukan seolah-olah ini bukan kasus akademik yang nggak ilmiah, nggak saintifik, nggak populer, nggak, itu sampah. Padahal sebenarnya bisa menurunkan tingkat belajar mahasiswa. Lah ya makanya, tapi ya itulah Mas, nggak tahu. Yang mereka pentingkan skopusnya daripada ngurusi sampah kayak gini. Guyonan saya ya. Saking nggak bisa ngomongnya, saya harus memulai dari mana dan sebagainya. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih udah makasih makasih juga Bu untuk teman-teman di luar sana yang udah menyimak obrolan kita sampai akhir, bedah banyak hal soal PPKS bareng Dr. Lucky Endrawati SHMH. Kita juga menyimpulkan sendiri-sendiri. teman-teman mungkin bisa menyimpulkan sendiri-sendiri tentang bagaimana tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lucky, dan semoga 2 episode ini akan berdampak baik untuk lingkungan kita yang lebih positif lagi, lebih terjaga lagi, saling menjaga. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Lucky udah berbagi ilmu, pengalaman, dan inspiratif pastinya. Terima kasih juga buat kamu yang udah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram dan semua sosial media dari KDG BEM FTP UB. Dan terima kasih sudah mendengarkan KDG Insight. Saya Tomo pamit undur diri.